Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah maghrib dan kajian Rabu malam, Rabuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmatnya. Semoga sholawat dan salam tetap tercurah pada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu sudah lama kayaknya ya, 1 bulan ada sepertinya, sebelum PPKM ya, kita terakhir membahas bab yang keempat, yaitu al-adabu fil adabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada yang terakhir, yaitu yang kelima. Semuanya ada 8. Semua ada 8 ya. Sampai yang kelima kalau tidak salah, yaitu tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi, membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min amrid dini wad dunya, tentang persoalan agama maupun dunia, wa sya'nil ghaibi, dan seluruh persoalan yang gaib, fil hayatid dunya wal akhirah, baik untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Artinya ketika kita berakhlak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mempercayai dan meyakini segala apa yang dibawanya, baik itu persoalan dunia maupun persoalan agama. Jadi seluruh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa qauliyah, ucapan, maupun fi'liyah, perbuatan yang diceritakan oleh sahabat, atau takririyah, perbuatan sahabat yang tidak dilarang, dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sunnah yang wajib kita percayai, kita imani, apabila memang sunnah itu valid, jelas disangka atau dipastikan bahwa itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sunnah ini memang ada kriteria-kriteria, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita percaya adalah sunnah yang mutawatir, sunnah yang mutawatirah atau hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu pasti sahih. Nah, kalau ahad itu adalah dugaan dari Nabi. Ahad itu ada yang masyhur sebagian besar itu sahih, tapi ada yang perlu diteliti kembali. Kalau hadis itu aziz, maka ada yang sahih, ada yang tidak. Tapi kalau gharib, hadis itu kebanyakan adalah dhaif. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan sampai kepada kita dengan jumlah perawi
yang kurang dari masing-masing tobakotnya, masing-masing jumlah tingkatan rawinya itu kurang dari 10. Kalau mutawatir itu 10. Jadi gini, perlu sedikit kita tahu bahwa sunnah atau hadis itu dibukukan 1,5 abad setelah Nabi wafat. Pada zaman Imam Malik sudah dibukukan dengan muwatta'nya. Kemudian pada masa Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, tetapi setelah Ahmad itu dibukukan pada masa Bukhari dan Muslim. Jadi Bukhari dan Muslim yang kita akui tingkat kesahihan hadisnya itu justru malah murid-murid dari Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga 1,5 abad sampai 2 abad itulah baru sunnah itu dibukukan. Lah karena sunnah dibukukan 1,5 abad setelah Nabi wafat, bahkan lebih, maka di situ melewati jalur riwayat, ada rawi, ada sanad. Jadi Nabi dicatat oleh sahabat, sahabat disampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in pada tabi'ut tabi'it tabi'in, tabi'ut tabi'it tabi'in pada tabi'ut tabi'it tabi'it tabi'in, generasi keempat, baru generasi kelima, keenam itulah penulis hadis. Jadi penulis hadis itu sampai kepada Nabi itu melewati 5 sampai 6 mata rantai sanad atau rawi ini. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik lebih sedikit, paling 3 rantai sampai kepada Nabi. Tapi kalau Bukhari Muslim itu adalah 4, paling sedikit ya 5, paling banyak 6. Apalagi nanti sudah masuk Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai lebih di belakangnya lagi. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, yang kita percayai adalah hadis-hadis yang sahih. Kalau mutawatir itu pasti sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memang diduga keras itu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Yang kedua, ketika hadis itu mutawatir maupun sahih, perlu dilihat juga matannya. Makanya di dalam Tarjih Muhammadiyah, sunnah itu atau hadis itu ada yang sifatnya adalah berkaitan dengan umuruddin, persoalan dunia. Kalau hadis itu persoalan dunia, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak Nabi, tentang masalah agama, agama, akidah, ibadah dan akhlak, maka tidak ada kata kecuali kita harus mengikutinya. Tapi kalau hadis itu persoalan dunia, maka itu harus kita lihat apakah persoalan dunia ini kaitannya berkaitan dengan agama, dengan akhlak, atau berkaitan dengan kebiasaan, dengan wasilah atau dengan alat-alat yang itu akan bisa berubah sesuai dengan zaman, waktu, dan masyarakat yang melingkupinya. Maka ketika Rasulullah SAW ceritakan bagaimana beliau minum, misalnya minum itu tentang dunia, tapi Nabi minum dengan tangan kanan, itu akhlak, maka kita ikuti. Minum dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini asal agama, kita ikuti. Tetapi yang diminum air zam-zam, Nabi tidak minum kecuali zam-zam misalnya ketika di Mekah, maka mungkin tidak bisa kita ikuti terus. Ada malah fit di sini ini. Nabi yang dimakan cukup kurma, buka puasa kurma. Kalau ada nggak apa-apa, maka nggak bisa kita ikuti terus. Sunnahnya kurma, sunnah dalam arti apa di sini? Itu yang perlu dilihat, ya. Karena minumannya sudah ada, monggo yang sudah silahkan sekalian ya. Ya, soto. Nah, terus yang dimakan karena kurma, maka ketika kita bicara sunnah
ada beberapa pengertian Bapak Ibu sekalian. Sunnah dalam arti tradisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Nabi, perilaku Nabi itu adalah sunnah. Kalau sunnah dalam arti ini, maka ada yang sunnah itu wajib kita ikuti, namanya sholat wajib, itu wajib kita ikuti. Ada sunnah Nabi yang lebih baik kita ikuti, yaitu sholat sunnah. Ada sunnah Nabi yang mubah kita ikuti, yaitu cara berjalan Nabi. Ada sunnah Nabi yang ketika haji itu pakai unta, itu sekarang malah nggak ada lagi. Makruh malah kita cari unta, nggak jadi haji nanti. Di Indonesia nggak sampai-sampai. Tapi ada sunnah Nabi yang haram kita ikuti. Coba, sunnah tapi haram. Apa itu? Nabi nikah lebih dari 4. Nabi puasa yang tidak berbuka, puasa terus menerus pernah, dan itu tidak usah dicukur boleh. Tapi kalau satu nahar itu nggak apa-apa nggak dicukur, tapi dirapikan. Jadi ada berapa madhab ini. Madhab yang pertama itu sampai sunnahnya berapapun itu panjangnya jenggot tidak boleh dipotong, sehingga ora karu-karuan itu ya. Ya itu jenggot garis keras radikal ya. Kalau satu nahar itu jenggot boleh saja, tetapi dirapikan yang bagus, karena Allah itu jamil yuhibbul jamal, indah suka keindahan. Tapi yang nggak punya jenggot nggak usah terlalu dipikirkan, ya. Terus membuat nanti nempeli rambutnya orang taruh sini, nggak perlu itu, agar dianggap jenggoten. Ya. Jadi jenggot ini termasuk sunnah. Apakah sunnah yang kemudian dikaitkan dengan masalah dunia? Asalnya itu sunnah itu artinya adalah perilaku Nabi dan para sahabat, iya. Tapi karena dia masalah dunia, akan berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan budaya, dan sunnah ini ada ilatnya. Apa ilatnya? Menyerupai kaum kafir. Bahkan sekarang orang Yahudi saja banyak yang jenggoten sekarang ini. Di mana itu kemudian cara agar kita nggak serupa dengan mereka? Maka ihya'us sunnah di sini adalah kita mengikuti sunnah Nabi yang sifatnya agama, bukan yang fisik semata. Yang kedua isbal misalnya. Isbal itu yang istilahnya katok congklang ya. Katok congklang itu kalau dulu di Madura itu biasa, kalau katokan memang cuman ya segitu itu ya. Nah, gimana cara memandang isbal itu? Hadisnya ada dua macam. Yang pertama adalah hadis yang bersifat mutlak. Mutlak itu apa? Bebas. Bahwa Nabi melarang isbal. Yang kedua, isbal itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Al-isbalu finnar. Isbal itu neraka. Berarti secara mutlak Nabi itu mengatakan orang yang isbal itu benar-benar dilarang, karena tidak lain nanti mendapatkan neraka. Tetapi ada jenis hadis yang kedua, ternyata isbal itu dibatasi oleh alasan. Apa alasannya? Khuyala. Al isbalu minal khulaya, isbal karena sombong itu masuk neraka. Beberapa hadis yang lain itu juga menjelaskan tentang kesombongan ini menjadi alasan isbal itu. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq isbal, dia tanya, ya Nabi bagaimana kalau saya ini? Kamu nggak apa-apa karena kamu bukan termasuk yang sombong. Ayo, gimana begitu itu? Karena itulah maka di dalam memahami hadis yang satu mutlak satu muqayyad di dalam kaidah, apabila ada mutlak dan ada muqayyad, maka yang mutlak harus dibawa ke muqayyad. Apa itu yang muqayyad? Muqayyad takyidnya adalah sombong. Berarti larangan yang benar-benar dilarang Nabi itu adalah isbal karena sombong. Oke, apa yang dimaksud dengan isbal itu sekarang? Isbal itu adalah memanjangkan sampai di bawah mata kaki. Itu yang maksudnya isbal. Matahta
ka'bain minan nar. Apa yang di bawah mata kaki itu termasuk neraka. Berarti kalau di bawah itu, kalau ini katakanlah mata kaki, ini ya. Berarti yang kalau di sini itu yang termasuk isbal sebenarnya. Cuman aja penjelasan hadis lain, hendaklah kamu ataskan naik di atas mata kaki. Nah kalau sampai terlalu jauh sampai ke bawah dengkul itu agak keterlaluan itu ya. Tapi Nabi mengatakan di atas mata kaki. Tapi ada memang hadis yang lain di antara mata kaki dan lutut. Di antara itu. Karena itu yang benar-benar dilarang itu adalah ketika di atas mata di bawah mata kaki. Kalau di atas mata kaki bagaimana? Lah begini ini di atas mata kaki loh, Pak. Nah, saya beri contoh sekarang. Misalnya tangan ini di dalam hadis dikatakan ketika Nabi itu bertakbir, maka dia meletakkan tangannya di atas dada. Di atas dada itu di mana? Dada itu adalah sini sampai sini. Di atasnya itu di mana? Di sini atau di sini? Kalau ini dada sini, masih atasnya sini. Ini kalau sifatnya adalah vertikal, memang di atas itu kayak meja, di atasnya di sini. Tapi kalau sesuatu itu horizontal ya, maka di atasnya itu di atas meja itu karena meja horizontal. Tapi dalam bahasa Arab, kalau lahan itu vertikal, di atasnya itu bukan di atasnya gini, tapi di sampingnya. Misalnya saya menempelkan kalender di atas dinding, itu bahasanya adalah al-saqtu at-taqwim alal jidar. Namanya alal di sini. Bukan di atasnya sana. Gini. Kenapa? Karena dinding ini vertikal. Maka kalau di atas dada vertikal itu maksudnya di samping dada, bukan di atas dada. Maka hendaklah di atas betis. Di atas betis itu tidak harus di atas ini sebenarnya. Maka di samping betis itu sudah di atas betis. Oh, betis apa namanya? Mata kaki, malah salah betis malah. Ya, di atas mata kaki itu artinya adalah di samping mata kaki sudah di atas mata kaki. Kalau bahasanya di atas, cuman kalau di bawahnya itu memang dilarang. Lah di bawahnya dilarang itu pun hadis yang lain menjelaskan karena hulaya atau karena sombong. Meski demikian, ya kalau memang kita demi kebersihan ya bagusnya memang kalau celana atau sarung ya tidak terlalu ke bawah. Beda dengan putri. Kalau putri memang sunnahnya justru malah sampai bawah. Bahkan ada hadis yang lain mengatakan ketika kain putri itu menyentuh tanah, maka ketika tanah yang pertama itu ada najisnya, maka tanah berikutnya adalah penyucinya. Najis cucikan, najis cucikan itu. Saya melengket ke bawah karena memang perempuan itu kan tidak boleh kelihatan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, sekarang diatasi dengan pakai kaos kaki. Bisa kalau putri. Nah, kalau putra itu memang sebaiknya meskipun hadis itu kok hulayak karena sombong, maka kita tetap kalau bisa ya jangan sampai terlalu ke bawah. Saya punya dua versi celana itu Pak Sayuti. Versi yang pertama itu adalah mata kaki itu tertutup. Ini versi katanya itu versi tarjih ini, nggak apa-apa. Tapi karena dulu ada yang kepanjangan, lalu saya bawa ke penjahit, itu dipotong terlalu pendek jadinya di atas mata kaki agak jauh. Ini versi salafi. Jadi kalau saya pas bawa itu jenggotan ya disalami oleh salafi seneng karena memang saudaranya sesama salafi. Jadi ada semacam mereknya di situ, padahal itu tidak terkait Bapak sekalian. Maka Muhammadiyah memahami itu adalah sunnah itu seperti itu. Meski demikian, itu pilihan. Orang mau mengambil apakah pas di mata kaki atau di atasnya, insya Allah sama-sama nggak ada masalah, itu hanya pilihan. Mau jenggot dipelihara, mau tidak jenggotan pun nggak apa-apa. Yang penting adalah rapi kalau ada jenggotnya dan terawat. Lah, menghidupkan sunnah yang dimaksud di sini apa? Yaitu sunnah-sunnah Nabi, sholat sunnah, baca Al-Quran dan perbuatan yang lain. Hal-hal yang sifatnya khilafiyah tidak usah kita terlalu besarkan.
wa iblagu dakwatihi, dan menyampaikan dakwahnya, wa infadu wasoyahu, dan melaksanakan wasiatnya. Inilah termasuk beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 7, hifdus sauti inda qabrihi, merendahkan suara ketika berada di pinggir kuburnya. Jadi ketika kita haji atau umroh, kita di raudhah situ atau di depan sebelah utaranya ya, utaranya, karena masjidnya kan menghadap ke utara, itu Madinah itu. Di utara itu kan dijaga oleh polisi, biasanya ada pagernya. Itu tidak termasuk akhlak ya, tidak boleh terlalu gaduh dan ramai. Hifdzus saut. Ini menurut penulisnya. Wa fi masjidihi, dan di masjidnya. Saya kira dimanapun masjidnya, masjid Allah ya tidak boleh gaduh. Tetapi memang di Madinah dan Mekah itu adalah masjid yang terbaik, yang dapat pahala berlipat-lipat di 3 masjid ditambah dengan masjid di Palestina. Liman akramahullah bi ziyaratihi, bagi orang yang dimuliakan oleh Allah bisa berziarah kepada makam Nabi tersebut. Wasarrafahu bil wuqufi ala qabrihi sallallahu alaihi wasallam, dan memuliakan Nabi dengan cara berhenti di depan kubur Nabi, paling tidak menyapa assalamualaikum ya Rasulullah, ya kita bersalam pada Nabi. Wala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran, kita bersolawat salam di depan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau sudah di sana itu masya Allah Bu, buat sekalian, itu rebutan kayak berebut, lebih dari berebut untuk cari tiket sepak bola itu ya, berebut. Sehingga oleh kerajaan Arab Saudi memang untuk putri itu diberi waktu tertentu, cuma 2 waktu, yaitu ba'da isya sampai jam 11 tuh, dan pagi waktu duha, itu putri. Selain 2 waktu ini memang untuk putra semua, karena raudhahnya itu nggak bisa dibagi. Raudhahnya itu kan hanya dari rumah Nabi itu sampai Imam Nabi ya sekitar segini, antara masjid ini 7 meter ini paling. 7 meter nggak ini? Sekitar 7 meter ini. Ya. Sehingga sholat itu pun nggak bisa enak, sholat itu baru gini sudah disuduk dari sini ya. Pokoknya serba nggak nyaman lah di raudhah itu. Kecuali sekarang kayak nyaman sekarang kalau mau ke sana. Cuman nggak ada. Yang ke-8, hubbus sholihin wa mawalatihim bihubbihi, mencintai orang-orang soleh dan orang-orang yang selalu mencintai mereka dengan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mencintai orang soleh dan orang-orang yang lain dalam rangka cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena orang-orang soleh atau para ulama itu adalah penerus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun memang hadis tentang al ulama warasatul anbiya itu hadisnya memang dhaif. Tetapi hadis-hadis yang lain, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW itu memuliakan para ulama dan orang-orang soleh. Wa bugdul fasikina wa muadatihim bibugdihi, dan membenci orang-orang fasik dan yang mendukung kefasikan mereka karena kebencian Nabi SAW kepada mereka. Di dalam kitab, dalam buku banyak yang ditulis oleh, lupa namanya saya ya, mantan kiai menolak tahlilan, mantan kiai dan macam banyak itu ya, lupa sana. Saya punya 4 bukunya dia. Di situ ada salah satu pengantarnya itu dari Ustadz Mu'amal Hamidi dari Bangil Pasuruan. Di situ dibagi bahwa orang muslim itu ada 4 macam. Ada muslim yang mukmin, ini muslim yang memang percaya, beriman kepada Allah, dan itu muslim yang memang benar. Lalu yang kedua itu ada muslim yang fasik. Muslim musyrik dulu, muslim tapi musyrik. Muslim tapi dia berbuat syirik. Kok bisa?
Ternyata bisa. Karena syirik itu bermacam-macam, ada syirik kecil dan syirik besar. Yang ketiga adalah muslim fasik, muslim tapi fasik. Yang keempat, muslim munafik, muslim tapi dia munafik. Jadi hatinya dia sebenarnya kafir, hanya penampakannya saja dia muslim untuk mengelabui saja. Karena itu maka di sini wabadul fasikin di sini adalah membenci orang-orang fasik, itu maksudnya kefasikannya ini. Tapi bergaul dengan mereka tentu adalah tidak ada persoalan, karena kita bergaul dengan orang-orang non-muslim itu biasa saja, nggak masalah. Karena itulah maka kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai para orang-orang yang soleh karena kesolehannya dan membenci orang yang fasik karena kefasikannya. Hadhihi ya ba'du madahiril adabi ma'ahu. Inilah sebagian adab kepada Nabi yang tampak jelas yang harus kita lakukan. Kemudian ditutup, fal muslimu, seorang muslim yajtahidu daiman fi adaiha kamilatan, harus berusaha senantiasa melaksanakan adab-adab itu secara sempurna, wal muhafadzati 'alaiha tammatan, dan menjaga adab-adab itu secara baik. Itkamaluhu mauqufun 'alaiha, sebab kesempurnaan dirinya itu tergantung pada bagaimana dia juga beradab pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa sa'adatuhu manutatun biha, dan kebahagiaan dia itu juga dipengaruhi oleh bagaimana dia beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia yang oleh Allah dikatakan asraful anbiya, sebaik-baik nabi wal mursalin. Dia adalah pemimpin dunia. Di dalam hadis dikatakan bahwa tidak ada siapapun yang bisa memberikan syafaat yang diberikan izin oleh Allah dari para nabi dan manusia kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah maka senantiasa bersolawat kepadanya itu sangat dianjurkan. Bahkan sebenarnya solawat kepada Nabi itu dianjurkan pada setiap hari, dan terutama hari Kamis malam Jumat, bukan sekedar membaca surat Al-Kahfi. Memang ada hadisnya tentang Al-Kahfi itu, tetapi Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah dan Ahmad bin Hambal itu lebih mendukung ketika malam Jumat itu memperbanyak salam sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai akhlak kita kepada Nabi. Tidak salah juga teman-teman Sufi dan kebanyakan Syafi'i itu bahkan mengatakan bahwa malam Jumat itu Nabi berkeliling di kaum muslimin untuk melihat umatnya yang sedang bersolawat kepadanya. Dalilnya apa? Dalilnya yang tadi saya baca salat maghrib tadi itu, ya. Wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Ini orang yang meninggal di jalan Allah saja itu dia itu enggak meninggal tapi hidup. Dalam ayat yang lain dikatakan wahum yurzakun, mereka diberi rezeki oleh Allah. Apalagi ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam diba itu ketika membaca Tola al-Badru alaina itu berdiri semua mereka itu, ya. Dalam rangka roh Nabi itu, keyakinan mereka itu datang di situ. Cuman memang ini ada perbedaan cara pandang di antara kaum muslimin. Mungkin di Batang Mas Sarif juga ada begitu, ya. Ya. Jadi ketika sudah tiba lalu pas Tola al-Badru itu seakan-akan waktu Nabi datang di Madinah ketika hijrah itulah kemudian mereka berdiri untuk menyambut kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kecintaannya pada Nabi sehingga sudah meninggal pun seakan-akan mereka datang kepada mereka. Apa itu salah? Itu sudah terjadi sejak lama di antara kaum muslimin
Para ulama-ulama itu sudah mengakui itu. Cuman ada perbedaan pendapat. Dan memang beda pendapat ini biasa saja, tidak terlalu kita kemudian pikirkan. Lah di Muhammadiyah sendiri memang kita berlaku melihat hal ini secara rasional yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lawal mas'ulullah, dan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ayyuwaffiqona litta'dibi ma'a nabiyina, agar Allah memberikan kita taufik untuk beradab kepada nabi, wa ayyaj'alana min atba'ihi wa ansorihi, dan Allah menjadikan kita termasuk pengikut-pengikut nabi, penolong-penolong nabi, wa syi'atihi, dan golongan nabi. Syiah itu adalah orang yang mendukung dan masuk dalam golongan, itu syiah. Maka syiatullah itu sebenarnya adalah atba'u wa ansarullah. Jadi pengikut dan penolong Allah itu syiah. Ya syiati, tapi kalau syiah yang ada di kita kenal, syiah itu memang berbeda. Itu syiah itu dalam arti pengikut Ali radhiyallahu anhu. Keinginannya begitu. Saya kemarin ketemu dengan teman yang dari Iran, dia menawarkan, Ustadz, ini ada tawaran ke Iran, mau nggak ditanggung semua oleh sponsor? Berapa? Hari, 1 bulan katanya. Boleh bawa istri? Boleh. Khawatir nanti sana dikira ada macam-macam kalau nggak bawa istri, saya bilang. Istri saya tawari, mau nggak? Nggak usah, nanti malah dikira apa ke Iran barang. Ya sudah, nggak jadi. Jadi mau teliti tentang Syiah dan Iran, diajak langsung ke sana. Dan kalau mau katanya di sana itu murah, makan itu murah karena rialnya si Iran itu lebih rendah daripada rupiah. Kapan-kapan boleh, saya bilang, tapi jangan sekarang masih dalam kondisi kurang nyaman ya. Karena dengan Iran itu kan masih memang ada hal, kalau di Indonesia ya. Tapi nggak apa-apa, itu juga Syiah atau Iran itu tidak seperti yang banyak dibayangkan katanya. Makanya perlu tahu jenengan. Jangan-jangan nanti takiyah, saya bilang. Wah, itulah ucapan orang-orang yang biasanya tidak mau segala dianggap takiyah. Tahu takiyah? Takiyah itu adalah tidak menampakkan yang sebenarnya. Jadi Allah menyuruh di sini, para penulis di sini menyatakan bahwa kita mohon pada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk semua kita ini pengikut, penolong dan syiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyarzuqona ta'atahu, dan berikan kita ketaatan kepada Nabi, wa alla yahramna min syafaatihi, dan semoga Allah tidak menghalangi syafaat Nabi untuk kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selesai kita untuk bab yang keempat, yaitu bagaimana kita beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah besok kita akan membahas fil adabi ma'an nafsi, adab kepada diri sendiri. Masih ada waktu mungkin 5 menit ya. Monggo Pak. Contohnya Pak? Tadi dicatatkan ingin juga, dan ini kemungkinan banyak. Kita itu ngadep perilaku budaya dan kafir. Ini mungkin hukumnya sebagaimana. Ya. Lalu yang kedua, kalau akhir-akhir ini ternyata banyak juga justru yang mengadep itu orang-orang membuat kaligrafi tulisannya Arab, tapi isinya doa-doa orang Kristen. Bahkan dulu kemarin saya di BA itu patuh
tubuhnya itu kaligrafi, tapi isinya doa-doa orang-orang Kristen. Bahkan sekarang itu tidak hanya di satu, di kaos disebarkan ke masyarakat. Ini yang menjadikan menyesatkan kita semua, yang banyak orang Islam itu asal sudah bahasa Arab sudah mantep, tapi isinya ternyata menyesatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau nggak salah menangkap, yang pertama adalah bagaimana hukum mengikuti budaya orang kafir yang saat ini bahkan kita mengikuti budaya mereka. Ini di dalam hal ini Muhammadiyah dan umat Islam secara umum, saya kira masyarakat dunia tidak bisa membatasi sekarang informasi dan gaya hidup bersama antara kita dengan mereka. Makanya dulu itu kan celana saja diharamkan karena mengikuti budaya mereka. Waktu Kiai Madahlan sekolah pakai bangku juga diharamkan karena sama dulu saya lihat orang-orang Belanda itu sekolahnya pakai meja. Nah, sekarang itu bahkan HP ini juga milik orang kafir semua ini. Motor mobil kita orang kafir semua. Bagaimana hukumnya begitu itu? Lah, di dalam hal ini maka mengikuti tasabbah di sini ini memang cara ngartikannya adalah tasabbah di dalam hal agama, lakum dinukum waliyadin. Di dalam tulisannya Yusuf Al-Qaradawi misalnya tentang bagaimana kita menghadapi mereka orang-orang kafir itu, maka yang dimaksud tasabbah di sini adalah tasabuh mengikuti cara agama mereka. Dalam arti beribadahnya, bahwa baju sama, HP-nya sama, motor sama, mobil sama, itu dunia nggak ada masalah. Bahkan di Australia saya dapat kabar terbaru ini, sekarang itu masjid-masjid itu karena sulit bangun masjid, malah gereja itu dibeli jadi masjid, Pak. Nggak tahu betul ya? Ya, terakhir ini malah orang Padang beli masjid, beli gereja untuk masjid. Yang dulunya untuk haleluya, sekarang itu untuk adzan. Jadi nggak masalah itu, karena ini masalah bukan agama. Maksud saya dunia itu kita sama. Maka yang dimaksud tasabuh di sini itu adalah agama mengikuti gaya mereka. Maka pakai lonceng kalau mau sholat, ya itu yang nggak boleh. Atau sholat tapi dengan ada gambar nabinya, yaitu yang mengikuti gaya mereka, itu nggak boleh. Yang kedua adalah sedikit 1 menit tentang kondisi sekarang bahasa Arab. Injil di Arab itu bahasa Arab, Pak. Bahkan bisa saja orang salah dikira orang Jawa ini Quran, padahal itu Injil. Karena pakai bahasa Arab. Dan memang ada aliran Kristen di daerah Syria dan sekitarnya sana, kalau saya tidak salah baca itu, memang kitabnya itu malah serupa dengan Al-Quran. Bisa saja kita salah itu. Nah, lalu itu ditulis kemudian di berbagai macam pernik-pernik, baik bentuk kaligrafi maupun bentuk di kaos dan lain-lain. Yang terkenal tuh ya Abana itu ya, dan lain-lain itu. Nah, kalau memang kita tahu ya kita hindari, bahwa Al-Quran memang kalau ditempel di kaos segala itu memang juga resiko. Ayat Quran ditempel di kaos, kecuali kalau hanya tulisan bahasa Arab motivasi nggak apa-apa. Tapi kalau Al-Quran itu atau kalimat thayyibah nggak boleh. Nanti khawatir kalau pas dia lupa malah masuk ke kamar mandi ya. Maka sebaiknya memang tidak pakai yang seperti itu. Nah, untuk hati-hati memang kalau membeli kaos atau apapun ya kita tidak bisa melarang mereka, wong itu juga hak asasi mereka. Cuman kita memang harus memberitahukan kepada anak didik kita sebaiknya tidak membeli yang semacam itu. Begitu sekalian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.